نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. Wa amma a'wan, anapun utawi setan a'wan, iku fahuwa mongko utawi a'wan iku sahibus sultani, pengaruh piro-piro pemerintah. Wa yuzayyinu nuli maes-maesi sopo a'wan hu ing sultan bil madzalimi kelawan piro-piro kedzaliman. Pemerintah itu kebalikannya adalah sipil. Nah, kita itu orang-orang yang hanya punya KTP doang, tidak punya jabatan, maka namanya adalah sipil. Sedangkan orang yang punya NIP atau orang yang menjabat di pemerintahan, ya maka mereka namanya pemerintah. Pemerintah itu nih, meskipun ngaji agama juga harus sedikit tahu tentang umum, biar nggak dibohongi. Ilmu itu bukan hanya agama saja, ilmu yang jelek-jelek juga kalau kitanya tahu, handphone atau apa, biar gak dibohongi. Kalau Umi dulu pernah hampir dibohongin, tetangga dua udah dibohongin, satu 4 juta, satu 2 juta, ditelepon sama operator. Karena orang yang bodoh itu mudah dibohongi. Mas, saya pengen punya anak, tapi kira-kira yang punya arti tampan, ganteng, apa ya? Jadi hanya nggak ngerti bahasa Arab, malah bohong. Apa kira-kira Pak Ustadz, anak saya namanya ya, masih bayi nih. Kirdun aja, Kirdun. Oh ya sudah, selamatan Kirdun anak saya. Anak-anak pesantren pada ketawa lah. Nah begitu ya, itu contoh kecilnya. Nah, dalam agama juga begitu. Jangan bodoh dalam hal agama, nanti dibohongi. Jangan bodoh dalam persoalan yang lain, sosial, nanti dibohongi. Ya, ngerti mana polisi asli, mana polisi-polisian, gitu. Nah, kamu kan didatengin orang, siapa aja orangnya, asal ngebentak, asal gede tinggi, kamu ketakutan. Coba kalau punya ilmu, Bapak siapa? Saya mau nagih utang. Iya, saya punya utang. Bapak siapa? Saya dari bank. Mana surat tugasnya? Gitu. Pengen tahu alamatnya mana, surat tugasnya mana, Bapak sebagai apa, sebagai ini. Gitu. Uangnya berapa, tinggal berapa, mana catatannya. Dia nggak punya datanya semua, pergi dari rumah saya. Nah, kamu kan dibentak sedikit, udah ngeper. Karena apa? Jahil. Nah, disitulah kenapa orang tuh harus punya ilmu. Karena ilmu itu biar membuat kita mulus, gampang, dan membuat kita tuh akhirnya ngerti ekonomi. Apa aja ekonomi. Orang tuanya alim, orang tuanya pintar, tapi anaknya itu bodoh-bodoh. Orang tuanya mati, anaknya dapat warisan 4 miliar. Gede nggak 4 miliar? Gede nggak? Cuman sayangnya ini anak nih nggak pernah mampu untuk mengelola keuangan. Dari uang langsung dibeliin motor, kayak kamu lah, TV 31 in,
mobil apa, habis uangnya. Coba kalau orangnya pinter, diolah lagi, bisnis lagi, diolah lagi, bisnis lagi, diolah lagi, bisnis lagi, berkorban, berjuang, jadi uang lagi. Tapi karena bodoh, jadi bodoh itu pun akan membuat kita miskin. Sudahlah kita ditipu, miskin. Makanya jangan menjadi orang bodoh. Ya, nawaitu ta'alluma li izalatil jahli. Aku berniat untuk belajar ngaji itu biar menghilangkan kebodohan. Asal ada seragam datang sama kamu tulisannya polisi, kamu udah ketakutan. Padahal satpam, gitu ya. Ya karena kita nggak ngerti. Orang nggak ngerti gimana sih. Nah, Mbak Meli tuh pengalamannya banyak tuh, udah tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Seumuran segitu udah banyak tahu, Abi aja kalah. Ya, harus banyak belajar dengan orang-orang sekitar, sharing. Jangan bisanya cuman begadang, ngobrol dan udut, nggak ada manfaatnya kan. Sarang sharing apa gitu. Realistis, ke lapangan, jedar, biar tahu. Nah, kalau orang biasa namanya sipil. Kalau orang yang punya pangkat namanya pemerintahan. Pemerintahan tuh ya, orang pertamanya namanya presiden. Kedua namanya Kalau presiden yang punya negara, orang nomor satu di negara, presiden. Tapi negara nggak semuanya pakai presiden. Ada yang pakainya raja, seperti Inggris. Inggris pakainya raja. Saudi pakainya raja. Brunei pakainya raja. Yang presiden itu Indonesia. Ada yang pakainya bukan presiden, bukan raja, tapi perdana menteri. Israel, perdana menteri. Malaysia, perdana menteri. Bahasanya beda-beda. Kubu, tahu kubu nggak? Nah, kubu tuh ada di Cirebon doang. Tempat lain mah nggak ada kawah kubu. Oke. Presiden atau raja atau perdana menteri, macam-macam negara tuh. Tergantung ideologi negaranya. Nah, di bawah presiden ada namanya gubernur, gitu. Itu ya. Gubernur tuh yang punya provinsi. Provinsi itu wilayah di bawah negara. Gitu. Negara ada provinsinya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta. Jakarta namanya DKI. Kalau Yogyakarta maka namanya DIY. Daerah Istimewa, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada Banten. Jadi di Pulau Jawa tuh ada berapa provinsi? Ada Banten, ada Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jogja, ada Jawa Timur. Madura masuk Jawa Timur. Cuma ada 6 di Jawa ya. Ada 6 provinsi. Nah, kepala-kepala provinsinya namanya gubernur. Kalau gubernur Jawa Barat siapa namanya? Deddy Mulyadi. Sekarang ya, ganti-gantian biasa. Nah, provinsi ini namanya tuh. Nah, di provinsi itu ada beberapa kota dan kabupaten. Kota namanya wali kota, kabupaten namanya Pak Bupati. Berarti ya. Nah, Cirebon tuh ada kota Cirebon. Cuman berapa kecamatan? 6 atau berapa? Ada Kabupaten Cirebon, gede banget Kabupaten Cirebon. Kalau Kabupaten Cirebon pusatnya di sini, kabupaten. Nah, pemiliknya bukan pemilik ya, penguasa kabupaten namanya bupati. Kalau penguasa kota namanya wali kota. Satu tingkat, satu eselon, satu derajat. Nah, di bawah kabupaten, di bawah kota ada kecamatan. Nama kepalanya siapa? Apa namanya? Camat. Camatnya Sumber, ada Jamblang, ada Plumbon, tuh ya. Kabupaten Cirebon ada berapa kecamatan? Ya banyak, ada Gebang, ada Walet, ada Ciledug, ada Sumber, ada Jamblang, ada Plumbon, ada Bode. Bode mah bukan kecamatan.
ada Megu kecamatan bukan ya? Bukan. Megu desa. Nah, di bawah kecamatan ada desa atau kelurahan setingkat nih, desa sama kelurahan. Kalau desa berarti kampung, kalau kelurahan berarti kota. Kaliwadas kelurahan. Nah, Mata Ngaji desa. Tapi sama-sama Cirebon. Sama-sama Sumber. Kepalanya namanya ya kepala desa. Atau Pak Lurah. Atau Pak Kuwu. Sama aja. Nah, pegawai-pegawainya itu pun namanya jajaran pemerintahan. Pegawai-pegawainya nih, namanya jajaran pemerintahan. Nah, apakah orang pemerintahan jujur semua? Ya namanya manusia. Al-insanu mahal khata' wan nisyan. Sama kita juga begitu, santri juga begitu kan, namanya juga manusia. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ada pencuri, ada maling, ada garok, manusia namanya. Ngerame-ramein rasanya. Paham ya? Kalau orang soleh semua baik, gimana coba? Di dunia itu baik semua, soleh semua tuh kayak jadi pengen bikin gara-gara kita. Paham kan? Baik semua. Kalau ketemu sopan semua. Gipa pun tentang. Nggak mau ada yang nyuri. Nggak ada yang mau ngebully. Nggak ada perselingkuhan. Tidak ada korupsi. Nggak ada apa. Coba ngapain kita coba? Ngelamun doang gitu kan. Coba kalau di dunia ini semua orang kaya semua, yang mau jualan siapa? Andaikan di dunia ini semua orang kaya mati semua, karena nggak ada yang jualan gas, nggak ada yang jualan galon. Ngapain jualan kalau saya udah kaya? Nanti beli gasnya ke siapa? Pengen lapar nih, pengen makan, warteg nggak ada yang jualan, sehingga kelaparan semua. Kaya tapi kelaparan karena nggak ada yang miskin. Jadi orang-orang kaya itu harus berterima kasih kepada orang-orang miskin. Kau masih bisa hidup pada orang miskin. Abi bisa bangun begini ada uangnya, tapi andai kan nggak ada tukang, Abi punya uang misalnya 1 miliar, bikin pondok pesantren, tapi nggak ada tukangnya, siapa yang mau bikin itu? Nggak ada. Iya kan, maka kita pun harus berterima kasih adanya tukang, adanya satpam, adanya pemungut sampah. Jangan diremehin. Mereka itu penghias, rame-rame namanya. Allah menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda itu buat rame-rame agar kehidupan itu terus berjalan. Kalau kaya semua nggak ada yang mau jadi tukang, nggak ada yang mau, ya nggak punya rumah, kaya nggak punya rumah, jadinya akhirnya jadi miskin. Pak jualan nggak? Enggak, saya udah kaya. Ditanya seluruh dunia begitu semua. Mang Jojo tutup, bayangin kaya sih udah. Bu Haji tutup semua. Kamu mau jajan apa? Mas Oni udah punya mobil Pajero, tutup. Warung juga. Di Juju rumahnya udah lantai 8, tutup lagi. Kamu mau jajan kemana semua? Nggak bisa jajan kan? Pengen beli galon, tutup lagi. Tuh nggak ada air, pengen beli sanyo, tutup sanyonya. Kerannya tutup, penggali sumurnya tutup lagi. Kamu mau itu? Mau itu bagaimana? Orang udah kaya semua aja, ya kan? Ya itu manfaatnya. Kenapa Allah itu? Bukan Allah nggak adil. Ada kaya, ada Nah manusia itu gitu. Ada yang nakal, ada yang enggak. Kalau baik semua, soleh semua, mungkin yang namanya Masjid Ar-Raudhah penuh, itu ya, penuh, desek-desekan, nggak muat. Laki-laki perempuan sholat semua seperti Id misalnya nggak muat. Apalagi kecil-kecilnya sholat semua nggak muat. Nanti ada maling, gitu, paham ya? Nanti rumahnya malingan. Tahajud semua rumahnya kemalingan. Apa ngaji semua nggak ada yang cari gara-gara. Jadi manusia itu wajar kalau ada yang nakal, wajar sudah. Ya cuman kitanya jangan nakal, betul ya. Nah, kita itu sipil, sedangkan yang punya jabatan namanya pemerintahan, para pejabat. Para pejabat ini nggak semuanya jujur juga. Ada yang nunda-nunda kerjaan. Kamu bikin KTP sampai bertahun-tahun. Harusnya kamu dapat bantuan
dicoret namanya. Yang dapat bantuan orang yang punya mobil. Kamu yang ada kelaparan nggak dapat bantuan. Ada orang-orang begitu, ada pasti. Oknum di mana aja, mau di kampus, mau di pasar, mau di pesantren, ada orang nakal, orang jahat tuh ada. Harusnya kamu dapat bantuan, dicoret teman nggak dapat bantuan. Yang dapat bantuan ponakannya sendiri, saudaranya sendiri lah. Orang-orang begitu tuh dibisikin sama setan, namanya setan a'wan. Setan apa? Setan a'wan. Wa amma a'wan fahuwa sahibus sultan. A'wan itu salah satu setan, anaknya setan Azazil yang keberapa? Yang ketiga atau keempat ini? Satu, dua, tiga, empat. Anak yang keempat. Nah, anak yang keempat tuh basak bisik gitu tuh. Razia miras, misal. Ini sih bukan Abi ngomongin polisi, bukan. Insya Allah polisi baik-baik. Cuman ada aja kan, namanya juga manusia. Polisi kan bukan robot, manusia. Gitu. Di bulldozer, dirampas semua. Yang namanya miras. Di kantor pada nenggak gitu. Ada ya, bukan ngomongin polisi semua, ada yang begitu tuh. Ada, tapi nggak tahu siapa orangnya, mungkin saking banyaknya kali. Tapi ada gitu. Satpol PP, ada orang pada jualan di pinggir jalan. Tujuannya benar, tujuannya baik, mengamankan, membersihkan, merapihkan. Akhirnya penjual gorengan, seblak, cilor, mie ayam, bakso digusurin semua, diangkutin gerobak-gerobaknya sampai kantor, baksonya dipangani. Ada kan begitu, ada loh, namanya juga ya gratis sih, meskipun haram juga gratis. Iya, seblaknya, cilornya, buat anak, buat istri. Akhirnya anak dan istrinya dikasih makan gratis. Nah, pemerintahan yang demikian, bukan pemerintah ya, maksud gini, pejabat-pejabat yang demikian, sultan-sultan yang demikian, itu mereka kerasupan. Orangnya sih baik, tapi kerasupan setan. Maka setan yang memasuki mereka-mereka sehingga mereka-mereka menjadi orang yang tidak adil, penegak hukum yang tidak adil, maka berarti mereka kerasupan setan apa? Setan apa? A'wan. Apalagi kamu penegak hukum, jadi hakim, ya bisa diputer-puter lah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Makanya pakai ilmu, harus pakai ilmu. Kamu bener kayak apapun juga, kalau yang berkuasa itu berseberangan sama kamu bisa disalahin. Apalagi kamu nggak punya uang. Ya. Idza kana akhir zaman kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahim wad-danan. Di akhir zaman kekuatan agama dan kekuatan dunia itu ada pada dinar dan dirham. Sogok lah, Pak, menangkan ya proyek saya misalnya. Pak, saya titip ya, biar ponakan saya jadi apa kayak gitu. Berapa mampunya, kasus saya dimenangin ya, perkara saya dimenangin ya. Nih, 400 juta. Kasus saya dimenangin. Anak saya dilolosin. Nah, gitu tuh. Akhirnya si hakim, ya pemeluk kebijakan itu megang uangnya, memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan, ya karena nyogok, dosa nggak? Dosa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok itu semuanya masuk ke dalam. Nah, makanya apa? Kamu jadi santri dulu sudah. Insya Allah kalau waktunya jadi pejabat, umurnya panjang, pejabatnya pejabat yang jujur. Paham ya? Kalau kamu nggak ngerti agama, nggak ngerti tauhid, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, kok jadi pejabat? Ya yang ada juga menistakan rakyat, jadi menindes. Ya rakyat kelaparan dibiarin aja. Jalan rusak, waduh amat. Yang penting istri saya bisa beli emas dan gelang, gitu loh. Uang yang anggarannya itu untuk emas, untuk aspal. Tahu aspal kan, aspal. Kalau Sumber bagus. Kamu lihat jalan Sumber, ada yang gejlak-gejlok, ada. Nah, mulai Plumbon tuh jelek. Rumah Barani apa gitu. Gejlak-gejlok Sumber mah dari Kawung sampai itu udah bagus-bagus semua Sumber. Ya karena Sumber mah ranahnya ranah pemerintahannya.
Kaliwadas home mulus, di Kawung juga mulus. Kawung masuk mah itu rumah, bukan jalan pemerintahan, itu jalan developer. Gak ada itu gejlag-gejug. Tapi kalau di Mekarsari Ambit, tahu kan, cublok gitu. Nah, ini nih sudah bukan jalan, itu lebih layak dibilang balong lele. Balong lele, artinya balong lele kan bawa mancingan lebih enak. Itu Abi tuh udah lama ya, dari Abi nikah sampai sekarang tuh jerawatan lagi, jalan jerawatan lagi. Ih, ada panunya lagi gitu. Pasti ada, nggak pernah yang namanya glowing jalan. Pasti ada aja. Nggak tahu panuan, nggak tahu jigongan, nggak tahu apa gitu. Nah, menurut kamu jalan rusak itu bahaya tidak? Bahaya. Keselamatan ibu hamil. Ibu hamil bisa keguguran gara-gara kecung. Masuk ke rumah sakit. Wah, ini nggak jadi bayi, Pak. Kenapa? Kena kejungan. Yang mati itu pirang-pirang. Yang kagok pirang-pirang, terutama teman Nabi sendiri. Gara-gara ngindarin gejlugan, kena tronton. Abis. Tuh. Nah, kamu kelak nanti kalau jadi pejabat, apa perhatiin begitu? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, satu orang rakyatnya mati saja tuh, itu udah kepikiran. Nah, sekarang misalnya kamu jadi pejabat, banyak yang mati disebabkan karena kurangnya bijaknya kamu. Ya, akhirnya ya tapi nggak kerasa gitu, itu dosa saya nggak kerasa. Dikiranya pahalanya banyak. Iya, pahalanya banyak, seimbang dengan dosanya juga banyak. Ganti motor berapa kali kita? Jangan dikira motor tuh kita udah bener bensinan, oli bener, cuman jalannya tuh begitu, bannya cepet tipis jadi. Belum yang namanya apa ya namanya? Yang gitu kan jadi rusak. Apalagi yang makainya santri misalnya. Nggak tahu rem, nggak tahu pelan, asal aja gejlugan polisi itu ya kalau motor pakai motornya Vario ya. Karena kalau ada gejlugan tuh nak diem dulu begitu loh ya. Jakarta buru-buru diem dulu, ada apa diem dulu, ngindarin dulu set gitu loh, sabar namanya. Ini kamu saking lapernya hanya pengen beli seblak doang. Udah tahu jalannya jalan di Ambit misalnya, di Mekarsari. Yang jalannya udah kayak danau. Untung kita panjang yang mati sih ya mati, Bang. Nah, perbuatan siapa ya? Bisa jadi perbuatan kita motor rusak, tapi juga mereka para sultan itu harus perhatian. Uang jangan ditilep sendiri. Uang itu untuk rakyat. Sekolah juga rakyat. Sekarang nggak boleh sekolah itu mungut ijazah pakai uang tuh nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Ngelanggar itu tuh. Bukan sekarang aja, dari dulu itu tuh sebenarnya. Dari dulu. Sekolah tuh gratis. Cuman ya apa daya lah. Nah, kalau kamu pintar, ngerti kebijakan, ngerti pasal-pasal, ngerti hukum-hukum, dibaca hukum-hukumnya, ternyata banyak ya orang-orang tua kita, bukan orang tua kita, banyak orang-orang yang sudah melanggar aturan-aturan begitu tuh. Makanya upayakan ketika kamu tahu kezaliman al-madzalim merajalela sekarang, dan suatu ketika kelak kamu menjadi pejabat, entah itu pejabat perusahaan swasta atau pejabat pemerintahan yang baik, sama masyarakat sipil yang baik, sama karyawan yang baik, jangan zalim ya, jangan nakal, layani dengan baik. Jadi pelayan kesehatan, layani yang baik. Jangan beda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Jangan beda-bedakan antara yang KIS, yang BPJS, yang dapat bantuan, atau yang uangnya uang tunai. Sama aja. Ya. Yang bayar juga orang, yang pakai BPJS juga orang. Nah, salahnya kita itu ngormatin, memuliakan
terlalu menunduk-nunduk kepada si kaya, salahnya kita nih. Padahal si kaya itu sama sekali nggak bawa manfaat apa-apa. Abi udah ngerasain ya, yang sangat membawa manfaat justru minad du'afa wal fuqara wal masakin wal yatama. Terutama untuk Abi sendiri pribadi. Ternyata teman-teman Abi nih yang nggak punya, yang nganggur, ya apa, ini yang justru bawa manfaat banyak. Ketimbang yang jeger-jeger, yang kaya-kaya, yang datang ke sini pakai mobil, yang kalau ngobrol petang-peteng, itu ternyata manfaatnya tuh sangat kurang sekali. Habisnya ngerasain banyak hal, terutama misalnya rekrut santri. Dari mana? Dari kalangan orang nggak punya. Mah jangan pernah sepelehin orang nggak punya. Dari kalangan orang nggak punya hak gitu mah. Mau Angzen kayak, mau Angito kayak, orang nggak punya semua. Kakak Abi sendiri, Abu Bed kayak, mau Kang Miftah. Mau orang-orang kaya nongol kepalanya mana? Nongol kepala. Kontribusi buat pondok mana? Angkat tangan. Biarin aja orang kaya nungguin di sini. Kalau misalnya orangnya Kang Salman, Kang Salman jualan gorengan, berjuang jihad itu, subhanallah. Itu banyak orang-orang yang mau mondok karena Kang Salman tuh banyak. Meskipun belum diterima ya, tapi banyak gitu. Asumsi orang biasa lah gitu. Cuman kalau kita sebagai pelayan kesehatan memuliakan dan menghormati orang kaya saja, rugi kau. Rugi. Jadi kalau menghormatin orang karena kekayaannya, karena menterengnya, karena dia punya mobil, kamu sudah salah besar. Salah besar. Bisa jadi yang kaya itu suatu ketika jadi miskin. Apa kamu masih menghormati seperti dulu? Nah, bisa jadi yang sekarang dihina-hina oleh kita, suatu ketika jadi kaya raya. Ayo gimana coba? Dendam kan jadi? Ya kalau hati dia bersih, tapi kalau hati dia nggak baik, punya rasa dendam. Dulu pernah kita injak-injak, pernah kita remehin, pernah nggak digubris, balas dendam dia. Iya kan, setiap orang yang pernah gagal suatu ketika juga bisa berhasil lah. Kamu menjadi santri biasa-biasa sekarang juga bisa jadi suatu ketika ada yang punya gedung yang yang tingkatnya 117, ada juga bisa jadi. Bisa jadi pengurus-pengurus justru minta kerjaan kepada santri, bisa jadi. Oh iyalah. Nanti Faiz dewasa, jenggotan putih jenggotnya. Istrinya 3 misalnya. Tambaknya di mana-mana, tambangnya tambang emas misalnya ya. Dulu misalnya si Bahrul yang pernah ngeremehin, yang pernah noyok, kurang. Ayo gimana kalau kamu melamar kerja ke Faiz? Saya Bahrul. Siapin lo gitu. Kan begitu. Keluar dari sini. Muak lihatnya juga. Muak lihatnya karena ya Faiz hatinya nggak baik misalnya ya. Barunya pernah ngeremehin. Orang diremehin sakit nggak? Sakit lah. Orang diremehin itu sakit hati. Kita ke puskesmas, lalu kita ke rumah sakit, nggak diladenin, didiemin. Kalau suruh ngantri lama nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai judes-judes amat jadi pelayan. Baik Bu, siap Bu. Ada yang bisa kami bantu Bu? Mohon ditunggu ya Bu, gitulah. Begitu pelayan tuh. Jangan bersikap seperti itu, senyum-senyum, cengar-cengir sama orang kaya dan bawa mobil saja. Jangan ketipu, bisa jadi mobilnya mobil rental gitu tuh. Baju ketimangnya dapat pinjem. Jangan ketipu yang sekian kali ya kita. Bisa jadi orang yang memang penampilannya acak-acakan, pakai bajunya nggak bener lah, kumel, kusut. Datang ke rumah sakit pun rombongan pakai kolbak. Lihat jaburannya juga jaburan lemper gitu tuh. Ya, sama goreng. Orang kaya lihat Coca-Cola, Sprite, Fanta, ciki-cikian kan. Tapi kalau orang miskin ya kolbak pakai terpal tuh atasnya. Rombongan kayak kambing di bawah. Tahu kan? Warna-warni ibu-ibu jamiahan turun pada mereka. Mereka turun dari mana?
dari mobil kolbak. Yang mukanya warna-warni, bengkesnya kemana-mana sudah. Kena angin sih. Nah, biasanya kita ngeremehin orang-orang begitu. Bu, ada duduk aja. Nggak baik begitu tuh. Ngantri, sabar dong Bu. Jangan punya sikap seperti itu kepada mereka. Awas, hati-hati. Bisa jadi anak mereka lebih unggul daripada kamu. Iya kan, ibu-ibu begitu tuh bisa jadi anaknya, cucunya lebih hebat daripada kamu. Dan bisa jadi anak kamu, cucunya bukan siapa-siapa nanti. Cari kerjaan aja susah. Maka saat ini ketika kita berada di atas angin nih, misal kita jadi pejabat, punya uang banyak, jangan songong. Jangan sobut, jangan sombong. Sama orang nggak punya, ladenin, layanin. Gitu. Ya. Kasih semangat mereka. Jangan beda-bedain. Jangan karena motornya motor kumpulan, alumni, reuni misalnya. Pakai motornya motor Grand. Yang lain mah pakainya NMAX. Ada Vario, ada NMAX. Kita pakai motor legenda. Legenda, nggak ada dagingnya, tulang kabeh mana. Kalau misalnya pengen starter, dijenggrond dulu, disela dulu, disela itu 1 jam baru nyala. Apakah kita harus malu? Nggak usah malu, nggak usah minder begitu. Orang yang minder ketika miskin menandakan dia bakal sombong ketika kaya. Rumus itu mah sudah. Ngerti ya? Orang yang minder ketika miskin, nggak mau ketemu takut, nggak mau ketemu malu, nggak mau ketemu minder, sayanya orang miskin, sayanya orang nggak punya. Minderan karena miskin, ini ciri-ciri sombong ketika kaya. Jadi kau pengen tahu orang sombong yang kaya raya itu dulunya adalah orang miskin yang minder. Kenapa? Yang ada di kepalanya harta. Yang ada di kepalanya adalah rendah ketika miskin. Itulah. Dan mulia ketika kaya. Kalau orangnya hebat mah nggak ada di dalam pikirannya begitu. Kaya, miskin sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya nggak pernah ngeremehin orang miskin. Saya tidak pernah menghormati terlalu dalam kepada orang kaya. Sekarang jadwalnya mau ketemuan, mau reunian, oke siap. Mau pakai motor tengkorak, mau pakai motor yang olinya belum diisi 4 tahun, jalan sudah, nggak ada minder-minderan saya mah. Wong miskin kaya sama aja, gitu loh. Nah biasanya ketika dia jadi orang yang kaya, hatinya lembut, penuh perasaan. Ya kamu kalau jadi orang nggak punya jangan minderan, biasa aja kumpul, biasa aja. Nanti Matolib kan ada reuni-reunian. Kalau bisa tidak ada reuni antara laki-laki dan perempuan. Ya, reuni itu pintu maksiat jika ikhtilat bainar rijali wan nisa. Alumni-alumni ketemu, apalagi sudah pada punya pasangan. Ya, apalagi sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri. Kalau mau yang laki-laki, yang perempuan, gitu loh muslim mah. Ini laki-laki perempuan campur ketawa-ketawa di kafe cekikikan, udah punya pasangan, nggak baik. Itu adalah pintu maksiat. Jadikanlah teman laki-lakimu sebagai teman, gitu aja. Jadikanlah teman perempuanmu sebagai teman, wahai perempuan. Jadi pertemanan tuh baiknya apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gak ada, tergantung orangnya. Kita belum bisa menjamin hati kita baik atau tidak. Hati kita mudah tergoda atau tidak. Hati kita gampang terpancing hawa nafsu atau tidak. Orang yang sombong biasanya dia akan mengatakan tergantung orangnya. Itu berarti merasa dia benar dan baik. Merasa dia bisa menjaga hawa nafsu.
Padahal orang yang baik itu adalah seseorang yang merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya banyak kekurangan. Nggak berani saya kalau lihat-lihat lama-lama tuh. Kenapa sih? Nggak berani, takut. Takut kenapa? Takut sayanya kepincut gitu. Gitu. Kan muslimat, nggak mau lihat. Kenapa sih? Biasa aja kali. Nggak mau lihat. Kenapa? Karena saya sadar bahwa mata saya nakal, telinga saya nakal, hati saya kurang bisa dijaga. Begitu. Orang tuh harus menyadari bahwa dirinya punya kekurangan. Jangan menyadari bahwa dirinya itu punya kelebihan. Saya mah pede aja, tergantung orangnya. Saya mah bisa mengendalikan diri. Ketemu dengan lawan jenis juga bisa tahan hawa nafsu. Sombong namanya. Artinya ya? Sombong itu merasa percaya diri bahwa dianya baik. Itu sombong. Itu. Jadi ini, bedain antara orang sombong dan orang yang tawadhu. Salah satu cirinya ya. Cirinya. Saya mah mau bertempat di mana aja bisa. Yang penting saya bisa jaga diri. Ya, itu. Ciri sombong apa tawadhu? Sombong apa tawadhu? Sombong. Kalau orang tawadhu mah saya harus pilih-pilih karena saya tahu saya mudah terpengaruh lingkungan. Nah, ini orang tawadhu. Saya mau beli rumah tapi di mana ya yang lingkungannya baik, yang dekat masjid, yang tetangganya itu nggak suka toksik, nggak suka ghibah, di mana ya kira-kira ya lingkungan itu ya. Saya pengen punya lingkungan seperti itu biar sayanya ke bawah-bawah, sebab saya adalah tipe orang yang seperti Bunglon. Udah akui aja. Gitu, bagus. Gitu. Satunya bilang, kamu mah malah pilih tempat, maunya di tempat orang yang baik, orang yang soleh. Saya nih di tempat berandalan aja, saya nggak bisa ke bawah-bawah kok. Sombong apa enggak? Sombong. Jangan punya perilaku begitu. Akui aja, ya saya penuh hawa nafsu. Nah, nanti kumpulan-kumpulan laki-laki perempuan jangan pede. Mata saya belum bisa dijaga, hati saya belum bisa dijaga, suka caper-caperan, suka pengen dilihat, suka pengen dibilang cantik, suka pengen dibilang tampan, suka pengen dibilang keren. Itu hawa nafsu semua. Nah, kalau masih suka kumpul-kumpul laki-laki, perempuan, cekakakan, ngobrol, bercanda, padahal udah punya pasangan, udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak gede-gede, jadi kayak anak kecil lagi. Nah, apakah kita bisa nahan hawa nafsu? Belum tentu. Terus kita ngakui bahwa kita itu manusia. Manusia itu orang yang punya akal dan punya hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Wa wailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Gitu. Al-insan mahallul khata' wa nisan. Saya itu penuh dengan dosa. Udah gitu aja. Dan itu bukan hanya keluar dari bibir saja, tapi harus ada dalam hati. Saya itu kenapa ya kalau misalnya lihat gorengan tuh nggak sanggup gitu tuh, akui. Susah diet ya, susah apa ya. Orang yang mengakui kesalahan, kekhilafan, kekurangannya akan lebih mudah diperbaiki ketimbang orang yang merasa dirinya paling baik. Wallahu a'lam.